Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, kali ini kita akan menyeberangi Selat Lombok untuk menuju ke Sembalun. Ya, besok kita akan mencoba mendaki Gunung Rinjani. Ya, semoga perjalanan kita lancar dan kita beli tiket dulu. Seperti kemarin, tiket kita beli di pinggir-pinggir jalan ya. Karena selain banyak kemudahan di situ untuk juga memajukan UMKM. Oke, yuk kita beli supaya perjalanan kita lancar dan yang dihitung hanya mobilnya saja, penumpangnya gratis. Kalau jumlah orangnya berapa? Nggak dihitung? Nggak dihitung, satu kendaraan aja dihitung. Bisa bapak bawa satu mobil, walaupun beberapa orang di dalam nggak apa. Kalau yang dari Ketapang ke Gilimanuk kan orangnya juga harus ditulis, dong. Ya, kalau di sini enggak. Oh enggak, gitu ya. Satu aja perwakilan. Apa bapaknya mau ke Nusa? Oh, nanti kita buat planning lagi lah. Oh, iya. Yang sekarang kita ke anu dulu. 1.200.000. Ya. Ya. Oke, bentar. Mau ambil uang dulu ya. Ya. Sobat jalan-jalan, kita sudah ada di atas kapal penyeberangan yang menuju ke Lombok. Bentar lagi mungkin kita akan sudah mulai mengarungi dan menyeberangi Selat Lombok. Nah, seperti ini kondisinya. Ini adalah di dek paling atas ya. Coba kita explore ya semuanya ya. Ini perahu-perahu skoci. Ini kondisi sebelah depan atau belakang, kurang tahu. Ini yang sisi sebelah sini orangnya lebih sedikit karena lebih panas ya. Nah, itu kapal-kapal nelayan. Oke, yuk kita coba di bawah. Mungkin bisa melihat sesuatu yang berbeda. Selamat pagi teman-teman. Ya, tadi malam kita ketemu orang baik ya. Namanya Mas Amro, kita nginep di rumahnya. Mas Amro itu temen dari Mas Roni. Mas Roni itu adik dari Mas Purnomo, teman saya yang ada di Mbayat. Ya, pada saat mereka tahu kita mau ke sini, kemudian kita kesulitan untuk mencari penginapan karena sampai sini kita sudah malam ya, kurang lebih jam 10. Akhirnya kita nginep di rumahnya Mas Amru. Tadi malam sekalian kita tanya-tanya banyak hal karena beliau adalah guide. Tapi kebetulan hari ini dia ada kerjaan di Lombok Utara sehingga dia nggak bisa ngantar kita. Ini kita mau ke cek kesehatan sambil cari sarapan sekalian nih. Ya, alhamdulillah teman-teman, tadi malam kita ketemu orang baik sehingga tidak terlantar di sini. Karena banyak perubahan jadwal di perjalanan, seperti biasalah perjalanan jauh menyebabkan kita kehilangan banyak waktu, banyak hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi. Ini ya, ini adalah base camp pendakian yang ada di sekitar Sembalun. Maksudnya base camp pendakian itu ya hanya untuk tempat menginap sementara gitu ya teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Sama Mas Amru kita nanti juga dicarikan penginapan sehingga nanti pada saat turun kita mau nginep dulu semalam di Sembalun ya. Ini bukit-bukitnya.
Kemudian ini, nah Tara, ya keren, mantap. Itu rinjaninya, wow, keren. Ini ketinggiannya daerah Sembalun ini hanya 1162, tetapi dinginnya luar biasa untuk malam ini tadi. Wow, setelah sholat subuh kita kembali berselimut. Masjid di daerah sini besar. Oke. Wow, Rinjani mantap. Yuk kita sarapan dulu. Habis itu kita cek kesehatan. Atau cek kesehatan dulu kalau sudah jam 7. Habis itu nah, ya ini jalan utama. Dan di sini banyak sekali warung-warung makan. Oke, yuk cek kesehatan. Neng di. Yuk. Ya ini tempat cek kesehatannya ya. Alhamdulillah jam segini sudah buka. Ini sih Mbak, sudah buka nggak? 3 orang. Oke, kita cek kesehatan dulu. Kita skip dulu. Ya, ternyata selain kita juga ada pendaki-pendaki lain yang pagi ini juga cek kesehatan. Ya, 3 orang. Ya, ini sebelum kita registrasi kita harus cek barang-barang dulu. Satu orang beli wadah gelang tinggal satu aja. Untuk Roti. oh, untuk roti. Terus kalau mau ada bekas pokari atau minuman rasa itu dipindahin jadi satu ya. Oh, jadi satu. Itu minyak gorengnya botol kecil tidak boleh. Botol kecil nggak boleh, tapi botol besar. Rasa boleh ya. Kayak pokari, Coca-Cola. Oh, kalau mau tapi bekas di sana Nggak apa-apa, bekas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat jalan-jalan, sekarang kita naik ojek pick up menuju ke Bukit Telu. Ya, seperti ini. Nah, ini kita hanya bertiga. Ya, rombongan ke sininya 6 orang. Yang istri saya dengan 2 anak yang saya masih kecil itu tidur di glamping. Kemudian kita sekarang naik. Oke. Tuh gunungnya kelihatan, wow. Oh, yang kiri jalan itu Mas, depan. Yang itu depan itu. Ya. Ya, kita berhenti dulu di sini mau beli topi. Saya Bunda. Tak bercanda dulu. Ngomong bercanda dulu. Terus tutup. Ya tutup ya udah. Langsung aja Pak, kalau udah tutup. Langsung aja kalau udah tutup. Bafku carry.
pelayan rono rene. Ya wis. Kan tak sai nang kene mau. Soalnya kan ya dis ke pelayan rono rene. Ya wis gak usah nganggo buff, terpaksa nganggo topi tok. Ireng ya wis. Ya ini tadi kita tempat registrasinya. Sini. Tempat check in-nya. Masih rame. Padahal kita ini tak kira sudah yang terakhir, kloter terakhir. Nah, seperti ini medannya bolo off-road. Where is my beacon? Wow. Captioning. Inikah yang menyebabkan banyak orang yang selalu ingin pergi ke Rinjani? Ya. Sayangnya panas sekali. Andaikan ini tidak panas, ini mesti wow, surga dunia, mantul. Oke teman-teman, yuk sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pelawangan Sembalun, marilah kita berdoa menurut kepada kepercayaan kita. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, kekuatan kepada kita dari sini sampai ke puncak dan dari puncak sampai pulang ke rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Bukit Teluh. Kita langsung naik puncak. Ini masnya yang tadi ngantar kita. Monggo mas. Mas. Iya. Selamat Ya. pulang pergi. Ketemu lagi di Torean nanti. Jadi Pak ya. Ayo. Ya, ini awal treknya seperti ini. Oh ada. Ya sip, mantap, mantul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan ke puncak sana, tapi puncaknya tidak kelihatan. Saudara-saudara. Aku rasa itu enteng iki San. Unda-undi iki kan. Iki ana sing enteng iki. Heeh. Lah nek ndek bengi kae enteng lah barang logistiknya nanggon aku kabeh iki, Wah. Mine sing nanggonamu. Bendino lag. Shoulder. Ya kan gue iki. Apa seminggu full lho. Leg shoulder ngasih dirasane ngomong. Pokoke latihan wis sih. Ini nek ora ngerti rasa kakek ngomong. Lah aku malah gak latihan apa-apa iki. Parah iki. Udah aku kayak rencana arep sadurunge nang Rinjani iki sikil karo bahu, sikil bahu. Dilalah pembangunan ini ngentekke pikiran. Flashback aku rak main blas. Lah aku semenjak menekuni dunia pendakian nih jarang banget aku main sayap. Paling banter tambah dada. Ya wis pokoknya bahu, sikil. Tapi iki wis 2 tahun gak. Meh 2 tahun, setahun ding, setahun. Ora fitness sih terus karepe piro iki. Pemanasannya perahu. Oke teman-teman, kita skip dulu, nanti kalau udah sampai di pos 1 kita susut lagi karena memang jalurnya ya seperti ini ya, sabana yang panas. Ini kalau naik ojek sampai ke pos 2 itu 200.000. Kalau naik ojeknya dari kandang sapi ke pos 2 300.000. Wow,
Itu ada dari rombongan lain yang mau naik juga. Oke, Tasidu masih di trek dari Bukit Telu menuju ke pos 1 ya. Ternyata jalurnya naik turun seperti ini ya, sudah panas naik turun. Dan itu ada beberapa tukang ojek yang antar pendaki yang lewat kandang sapi ya. Jadi memang jalur baru itu kalau katanya mas-masnya itu adalah dari base camp menuju ke Bukit Telu. Kemudian kalau yang lama dari base camp menuju ke kandang sapi ya. Dan kita tadi lewatnya Bukit Telu. Oke. Oke, ini pertemuan jalur dengan jalur dari kandang sapi ya. Ini. Nah, jembatan yang dulu pernah ikonik sekarang sudah hancur. Selain karena dimakan usia juga karena kena gempa bumi. Oke, yuk kita lanjut mendaki. Ini jalur ojek, kita jalur kaki manusia. Lumayan ngetrek karena ketinggian base camp Sembalun itu kurang lebih hanya 1160 sampai 1170, jadi masih jauh di bawah ya. Beda dengan base camp Semeru yang sudah 2200 itu Ranupani, Lawu Cemoro Sewu yang 1850. Ini masih di bawah jauh. Pak boleh buat. Dan ini tantangan terberatnya selain sinar matahari adalah debu, karena memang sudah nggak musim hujan. Mudah-mudahan karena musim hujan juga baru berlalu 1 bulan, kita masih mendapatkan hijaunya sabana. Yuk lanjut. Tapi mereka itu enggak tahu. Ya, kita sampai di sebuah tempat yang agak teduh karena ada satu pohon ini. Iya, pohon tunggal namanya. Ini kita ketemu sama mas-mas ojek ya. Berbuah jeruk. Beringin berbuah jeruk. Wah, mantap, mantap. Sedikit seperti oase di tengah padang pasir ini. Sambil udut, bagi yang udut minum. Habis ngudut kita naik ojek bang ya. Habis udut harus naik ojek Ya, kita ditawari 100.000 sampai pos Nah, ini habis 2. tenaganya di pos 2 mas. Pos 2 ke atas itu yang waduh. Iya. Ini juga pos 1 lumayan nih tanjakan. Kalau naik motor sampai pos 2 aman. Pos satunya masih sana. Itu pos 1 yang tinggi itu tanjakannya. Balik bukit ya. Wow, mantul. kalau pakai motor ya 30 menitan lah. Sampai pos 2. Ya. Nyantai duduk makan-makan di pos 2 terus kalau udah naik motor. Sebelum habis itu semangkanya bang. Pos 2 aja Satu semangka berapa di sana? 5.000 5.000-an. tapi besar ya. Potongannya ya potongannya besar. Kopi 5.000. Ya. Esnya juga 5.000. Nah, kalau naik ojek nggak bisa beli semangka. Oh bisa, sisanya itu bisa. Tapi minum-minuman yang mahal. Kalau naik ojek irit tenaga, dapat semangkanya cepat, minum esnya juga cepat. Yang suka ngopi cepat juga dapat. Andaikan bisa 50.000. Gini Pak, kalau 50.000 Itu alas. emang kita bisa gitu. Cuman kan harga Keril aja bensin naik, 50.000. Iya. harga semuanya naik di bawah.
Nanti kalau sama masnya 50 tambah 50 100. Itu yang 100 kita cuma dapat 75 di bawah. Kalau udah sampai Teman-teman, setelah Bukit Telu kita menuju ke pos 2, kita akan banyak menjumpai fenomena ini, ya, kotoran sapi. Karena masyarakat sini itu kalau mengembala sapi dibiarkan hidup di sabana ini, sehingga buang kotoran sembarangan. Nih, banyak sekali. Oh iya, untuk nah ini kok teman-teman kok nggak bawa carrier ya, akhirnya kita coba ojekan carrier, ya toh. Karena kalau kita ngojek sak manusianya itu sama saja kita tidak naik gunung. Kita tetap dapat nuansa naik gunung, tapi juga tidak seberapa berat. Dan itu pun juga hanya sampai di pos 2. Setelah itu nanti tantangan sesungguhnya, tanjakan-tanjakan sesungguhnya itu ada di pos 2. Alhamdulillah juga ini kebetulan turun kabut. Nah, lumayan nggak seberapa panas kayak tadi. Wow, cetar membahana. Oke. Nah, ini kita sekarang ditawari lagi di sini. Ya, kita nyoba jalan karena belum pernah ke sini. Ya. Kita tadi berangkat dari homestay tempat kita menginap itu jam 11 kurang jam 10 kurang seperempat. Sekarang jam setengah 1, udah sampai pos 1. Kalau tadi dari Bukit Telu tadi jam berapa saya lupa, lumayan lah. Apakah ini bener-bener pos 1? Jadi sebentar lagi pos 2 di atas itu katanya hanya setengah jam. Mantul. Oh iya bener pos 1. Suasana pos 1 yang sudah sepi karena sudah banyak yang naik. Yang di belakang hanya beberapa rombongan, dan kita salah satu rombongan yang paling akhir. Oke, tak minum dulu 1 menit 2 menit, habis itu gas lagi ke pos 2. Oke ya, sudah 1 menit. Saya tinggal dulu mereka karena masih mengelinting berkegiatan. Saya tak pelan-pelan. Sabananya keren ya. Ini sebenarnya kalau nggak panas dan nggak mendung atau nggak turun kabut, wah lebih keren lagi. Tapi gimana caranya itu? Nggak panas tapi nggak kabut juga. Oke, kita menuju ke pos 2. Nanti kita berhenti sebentar di jembatan itu untuk ambil air, mengebai lagi, memenuhi lagi. Masih lumayan landai, kata bapak-bapak tukang ojek lagi. Setelah pos 2 baru nanti kita di pos 2 juga akan melakukan pengecekan barang. Mudah-mudahan tidak terlalu ketat sehingga bisa segera jalan lagi. Ada warung juga kalau mau beli minum kalau habis, beli buah, semangka, gorengan, dan lain sebagainya. Oke, sudah mulai sepi ya. Untungnya carrier kita taruh ojek tadi 150.000 per carrier, karena kebetulan carriernya berat-berat.
Mumpung masih bonus, kita agak percepat langkah. Jalurnya melewati berapa punggungan itu tadi, nyebrang punggungan terus sudah ada 6 atau 5 punggungan tadi. Ini jalur ojek, ini jalur manusia, ini kotoran hewan. Mbok metu kali loh. 10 menit dari pos 1 kita sampai di sini. Harusnya ini yang mau sampai pos 2 itu ya harusnya, tapi nggak tahu deh. Coba lihat dulu aja ada mata air nggak di bawah. Ambilnya mau di bawah situ. Udah. Nggak ada yang menetes, ya sudah. Tapi lembab. Tapi kering. Kering. Udah, kita lanjut aja. Kalau ternyata masih ada jembatan seperti itu lagi, berarti yang ini salah. Berarti ada mata airnya yang selanjutnya. Tapi kalau enggak, berarti memang kering mata air. Berarti yang salah jembatannya. Berarti yang salah yang di Raka. Wah, itu jalur kita tadi, mantul. Ternyata kita sudah jauh melangkah. Oh, belum ternyata. Berarti nanti ada seperti itu lagi berarti. Ini jalur ojek. Kita lewat jalur manusia saja. Jalur sapi ya. Yo, karena kita nggak tahu aja. Kalau kita tahu mungkin juga di dalam situ penuh dengan wow, jackpot. Kurang lebih 20 menit kita berjalan dari pos 1. Pos 2 udah mulai kelihatan ya di sana itu. Cuma karena berkabut jadi mungkin di kamera kurang jelas. Dan jalurnya lumayan berbatu sehingga kalau nggak pelan-pelan, nggak hati-hati, sakit di kaki. Walaupun untuk tanjakan belum ekstrim, masih lumayan lah. Kabutnya mantul.
Itu ada gazebo juga di situ. Apakah mungkin dulu disitulah pos 2? Kurang tahu. Apakah ini pos ojek? Atau tempat ojek berhenti? Atau ada yang lain? Yuk, kita jalan terus sampai pos 2 terus. Ada suara rame apakah pos 2? Terlihat dari sini? Belum, karena kabut. Ternyata pos ojeknya di sini yang asli. Sudah tadi apa mungkin yang lama ya? Kita ambil carrier di sini. Ojeknya banyak banget. Puluhan motor. Wong suwe. Itu sudah mulai terlihat samar-samar karena kabut, dan kita akan menuruni jembatan yang kata saya ikonik tadi, dan ternyata bukan yang di sana tapi yang di situ. Bukan yang tadi kita lewati tapi yang akan kita lewati. Dan di sini nanti ada air. Aduh, sekarang rusak jalannya. Wow, mantul. Wah, itu mata airnya. Harap juga sih, San? Kayak separuh mau. Ini rangkon yang jalan di Jogja. Bismillah. Saya kata itu. Astagfirullah. Wow, ada monyet nyemot. Nah, ini masih sampai di sini masih ada ya. Ternyata bertelek itu. Kita ambil air. Yuk, lanjut, itu pos 2-nya di atas.
Oke, tepat 30 menit dari pos 1. Persis seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak ojek tadi. Kita sampai di pos 2. Apakah benar-benar ada pemeriksaan? Oh, di sana banyak tempat untuk beristirahat. Wah, ada monyet juga. Apa? Kayak sapinya itu yang sering buang kotoran sembarangan. Sampai di sini banyak banget. Kata siapa lebih jarang? Wah, itu di sana juga ada. Oke, kita cari tempat yang kosong. Kita beristirahat 2 jenak. Pukul 1:25 menit. Kurang lebih kita tadi berhenti di sini 15 menit untuk mencicipi gorengan dan semangka. Sekarang kita jalan lagi. Ini ya. Kita nanti sampai Pelawangan masih 3,9 kilo. Ke pos 3-nya 1,7 kilo. Lumayan. Oke, yuk. Sapinya ini yang buang kotoran sembarangan. Pos 2-nya namanya Tengengen. Nobruk. Oke, tanjakannya langsung mantul. Wah, padahal saya pengen banget ngecamp di situ ya. Pernah lihat orang naik itu kok tempatnya enak ngecamp, tapi ternyata banyak sapi. Nggak jadi deh. Nanti enak-enak makan, tiba-tiba dia buang kotoran. Wow, mantul. Oke, nih ya, pemandangannya seperti ini. Sampai sana nanti lanjut. 20 menit kita berjalan dari pos 2. Kita masih berada di sini, jadi belum jauh. Kenapa? Ya, karena tanjakannya mantul. Bener-bener wow. Untungnya aja sudah nggak panas. Andaikan matahari bener-bener nembus ke sini, nggak tahu deh gimana jadinya ini. Yuk kita lanjut lagi. Kita sampai di medan yang berbatu ya. Jadi treknya ini dari bawah tadi udah berbatu. Ini berbatu, juga berbatu. Wow. Nih harus hati-hati kalau nggak pengen kakinya merasa kapok. Kapok tulung. Ya, kita menemukan tempat yang lumayan datar ini tadi ya, sehingga kaki kita bisa agak manja dikit. Yuk kita lanjut setelah istirahat 5 menit. Ini kelihatannya bekas ada pengaman. Apakah agak curam? Oh, ini bekas longsor ya. Ini wow, ini blank langsung mantul. Kita turun. Capek-capek naik malah turun. Treknya lewati itu lembah-lembah itu. Ke Bukit Teluk ngati perang lembah. Ya, mudah-mudahan ini sebentar lagi
pos 3 Bayangan ya, atau bahkan mungkin langsung pos 3. Ya ini yang sering diunggah oleh para YouTuber ya ini. Jadi ini terpengaruh oleh gempa sehingga akhirnya jalannya berpindah. Terjadi longsor sehingga jalannya berpindah. Ya, mantap. Mantap, mantap, mantap. Ya. Iya ya. Oh ini sampah-sampah yang dibawa oleh monyet ya. Diorak-arik di situ sama monyet. Nyemot. Yuk lanjut. Satu jam 10 menit kita sampai di suatu tempat di mana agak sedikit berbeda dengan situasi di bawah treknya. Kita agak-agak hutan ini. Jadi kalau tadi itu jalurnya terlihat lebar banget, ini tidak seberapa lebar, paling 1 meter sampai 2 meter, bahkan ada yang di beberapa tempat setengah meter saja. Jadi lumayan ini, misalnya kalau ada angin tidak seberapa langsung mengenai tubuh, atau kalau ada panas pun lumayan bisa terserap oleh tumbuhan. Kalau tadi itu wow, mantul, panas. Akhirnya setelah berjalan 75 menit atau 1 jam 15 menit kita sampai di pos, apakah pos Bayangan atau pos 3. Yuk kita lihat. Ya. Pos 3 Bayangan. Bayang-bayang. Lumayan. Waktunya makan siang. Makan siangnya ini ya lontong, lauknya ini nyokot lontong, kemudian nyokot ya sambil ngopi. Ya sana tadi masak di sana, ditemenin sama itu ditemenin itu. Nah Lagi gue kok pak. saiki ya tidak nasi sang, no, itu banyak di sana. Nah itu mau minta bagian, oke. Nanti kita shoot lagi kalau posisi aman. Ini ada perampok. Oke, setelah beristirahat kurang lebih setengah jam, makan, ngopi, sholat, main-main sama kera, dan kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Dan seperti ini medannya. Ya, alhamdulillah kembali tanah, nggak tahu kalau di atas, wah ternyata batu. Tapi di atas itu kelihatan lumayan
idum, apa idum? Karena perpaduan antara hutan cemara dengan rumput-rumput ilalang yang agak tinggi. Nah, di bawah tadi, wow, penyiksaan banget itu, gersang banget. Alhamdulillah, setelah berjalan kurang lebih 10 menit dari pos Bayangan 3, kita sampai di pos 3 yang sesungguhnya. Ini ada shelter emergensi ya, pos 3. Meskipun tidak emergensi banget nih, recommended lah untuk kita duduk-duduk. Ada warung, dan ini ada shelternya juga. Pelawangan 2,2. Emang nggak ada pos 4. Wow. Lima menit istirahat di pos 3. Kita menuju ke pos 4. Cuma tadi kok nggak ada tulisan di papan petunjuk itu pos 4 ya. Langsung Pelawangan. Wow. Ini lewat jalur air. Tebingnya keren, tebing batu. Ini suaranya apa sih? Pesawat. Ya lo. Kabutnya turun lagi. Yuk kita konsentrasi aja, skip biar agak cepet. Ya di atas pos 4 ya itu ada tebing batu. Kemudian nah seperti ini, dan tara, ini adalah pos 3 lama. Seperti saya lihat di vlognya di Kasarsa kalau nggak salah, mereka berhenti di sini ya untuk makan atau gimana itu. Entah jalannya tadinya apakah dari sana, kemudian sekarang yang baru posnya ada di bawah itu ya. Lebih recommended sih memang kalau di sini sudah mulai menyempit karena mungkin longsor dan lain sebagainya. Ya akibat dari gempa dan juga lain sebagainya juga. Banyak hal akhirnya dipindahkan dan jalurnya menjadi ini jalur baru. Ini langsung naik nge-track seperti itu. Wow. Oke, kita lanjut. Kita fokus di track biar nggak kenapa-kenapa. Teman-teman, lihatlah tracknya. Ini kalau kita shoot secara mendatar ya. Ini mendatar. Kemudian ini nah, kalau turun. Dan lihat pemandangan sekitar. Habis itu lihat treknya saat naik. Tara, wow, wow, mantul bener-bener luar biasa. Berbatu dan 45 derajat bahkan mungkin lebih. Oke, jangan takut, jangan menyerah. Sayangnya ini ada yang buang sampah. Yuk, yang penting bukan kita. Kita dakinya zigzag aja, karena kalau langsung ambil vertikal mana tahan. Suasana menuju ke pos 4 udah mulai sore dan kita masih ada di sini
nggak tahu pos 4-nya ada di mana, jalurnya masih nanjak itu. Mudah-mudahan ini yang disebut dengan 7 bukit penyesalan. Tadi kita sudah melewati 1 berarti, dan ini yang kedua. Oke, tapi buktinya banyak yang bikin kembali ke sini dan tidak menyesal. Gas. Coba zoom ya pecah. Alhamdulillah, setelah 7 jam tepat dari penginapan kita tadi, kita sampai sini. Pos 4 Cemara Siu. Bahkan saya terlihat seperti ini ada 2. Keren. Dan kita bisa melihat puncaknya yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Terlihat jauhnya. Wow. Tapi pemandangannya is amazing. Ya, sekali lagi 7 jam tepat dari penginapan. Kemudian kita naik ojek pick up, kemudian berjalan ke sini 7,5 jam. Oke. Keren. Dan ini yang seperti itu ada 2. Apa kasih lagi? Teman-teman, kita masih ada di tanjakan 7 bukit penyesalan, dan kita sudah terjebak malam ya, sudah jam 6 lebih, dan kita masih harus 2 bukit lagi. Oke, kita lanjut nanti sampai di bukit yang sana itu, dan itu adalah puncaknya, Puncak Rinjani. City light-nya lumayan, itu adalah daerah Sembalun. Oke, kita mempersiapkan senter dulu. Kita sampai di shelter terakhir, Rinjani via Sembalun, dan ini sudah di atas pos 4 jauh. Tapi katanya 7 bukit penyesalan masih ada 2 atau bahkan 3. Wow. Shelternya sekarang ada 2, di situ ada 1. Padahal dulu nggak ada, sehingga ada beberapa orang yang menyebut ini adalah pos 5. Coba kita baca yang di depan sini. Nggak ada posnya. Oke. Pakai tenaga surya. Yuk, habis ini kita jalan lagi, dan bulannya bulan purnama, cuma dari sini nggak kelihatan ya. Oh itu Masya Allah, bulan purnama. Wow, mantap. Oke, kita istirahat dulu, habis itu jalan lagi.